Cara memasarkan tempe itu masing-masing sih mas, ada yang keliling, ada yang di pasar, ini tergantung dari apa ya, penjualnya sendiri gitu. Ada yang di pasar, ada yang dikirim keliling gitu, tergantung dari orangnya sendiri gitu. Kalau untuk ini membuat tempe ini modal awalnya itu modal awal itu kita ukur itu dari produksi. Kalau produksinya semakin banyak ya modalnya semakin banyak juga gitu. Jadi kalau modal itu minimal itu dari harga kacang kalau 50 kilo itu udah 500 lebih kacangnya aja yang mentah. Kalau yang lain-lainnya kalau 50 kilo ya ukurannya 600 lah habis itu semua gitu. Modal awal iya. Untuk penghasilan tempe sendiri perharinya kira-kira berapa ya mas? Per hari penghasilan untuk per hari itu ya yang saya omong ini tergantung dari produksi. Kalau produksinya banyak ya penghasilan ya alhamdulillah lah gitu. Tergantung dari produksinya masing-masing gitu. Kalau ukurnya di situ cukup lah. Dan itu ada perubahan nggak mas penghasilan dari saat sebelum COVID sama pas saat COVID-nya? Ya ada sih sedikit lah. Kalau pas awal-awal COVID itu apa ya, harga kacangnya sih yang mahal banget dari itu. Cuman kalau udah sana-sana udah mulai pulih lah gitu, nggak terlalu berat harga awal COVID gitu. Nah, selama pembuatan tempe ini ada nggak sih mas yang menurut mas ini ya kendala tersendiri dalam pembuatan tempe, mungkin kayak dari segi cuaca atau dari segi kedelainya gitu? Ya kalau cuaca sih yang ngaruh juga ya, karena kan tempe itu kan hidup suhu panas ya, kalau suhunya kekeringan kayak gini, suhu dingin gitu ya, proses fermentasinya agak lambat. Jadi proses fermentasinya agak lambat itu. Kendalanya itu ya kalau mati lampu ya produksinya berhenti dulu ya, paling kayak gitu aja sih. Kalau yang lain-lainnya mah kayak kedelai kayak gitu sih selalu ada sih. Jadi pembuatan tempe-nya pertama bahannya kedelai mentah ya, ini kedelai mentah. Jadi kedelai mentah ini masih mentah, terus direbus dulu, lanjut direbus aja, direbus dulu. Ini perebusan ya, perebusan selanjutnya ini sudah matang. Ini berarti prosesnya lama ya, ini nungguin ntar direndam ini satu malam pokoknya mau bikinnya nanti pagi, siang, sore pokoknya direndam satu malam wajib itu. Ini ntar kalau habis direndam semuanya digiling, ini hasil gilingannya. Ini hasil gilingannya ini. Digiling, cuci, bersih, baru dibiangin di sini. Ini peragian, ini proses peragian ini. Iya. Didiemin minimal 5 menit lah biar meresap lah gitu. Biar aja kayak bumbu gitu kan, biar meresap. Biar ini yang nyebabin proses fermentasi ini kan ini ragi ini. Nih, yang ini yang kecil-kecil ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dwi Epti selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Yang saya hormati juga teman-teman yang sudah menyaksikan video wawancara dan sudah ikut serta untuk mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai usaha manufaktur, di mana kami memilih eh, usahanya yaitu pabrik tempe yang terletak di Bekasi. Kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama yaitu Doni Pundawarman, saya sendiri. Yang kedua yaitu Alpiandi. Mungkin kita langsung ke materi. Untuk pemateri pertama yaitu Alpiandi. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan materi 1, pengenalan dan sejarah, materi 2, rumusan masalah, materi 3, cara pembuatan, materi 4, omset penjualan, cara pemasaran, dan kendala. Next. Sejarah dan pengenalan. Next. Sejarah berdirinya pabrik tempe dan tujuan penelitian. Untuk pabrik tempe Mas Rizal di Bekasi ini, awal berdirinya pabriknya yaitu tahun 2015, di mana Mas Rizal dan para pekerjanya berasal dari Jawa yang ikut merantau ke Jakarta untuk bisnis tahu dan tempe. Mengikuti kakaknya Mas Rizal di tahun 2015, Mas Rizal dan para pekerjanya mendirikan pabrik sendiri di daerah Bekasi dan masih beroperasi sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial semester 4, agar dapat mengetahui dan belajar langsung cara pembuatan tempe, yang dimana tempe itu sendiri sudah menjadi makanan pokok di Indonesia. Next. Apa itu tempe? Tempe adalah makanan khas Indonesia yang dimana bahan dasar tempe itu sendiri berasal dari fermentasi kacang kedelai. Di Indonesia, untuk bahan fermentasi tempe ini bervariatif, umumnya menggunakan ragi tempe. Next. Rumusan masalah. Next. Permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu tempe? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan tempe? Yang ketiga, apa saja bahan-bahan dalam pembuatan tempe? Yang keempat, berapa biaya atau modal yang dibutuhkan dalam pembuatan tempe? Yang kelima, berapa penghasilan dari usaha tempe ini? Yang keenam, cara memasarkan tempe. Yang ketujuh, dari kapan pabrik pembuatan tempe ini berdiri? Yang kedelapan, apakah ada perubahan penghasilan atau biaya pada saat sebelum COVID dan saat wabah COVID? Yang terakhir, apa ada kendala tersendiri dari pembuatan tempe tersebut? Cara pembuatan. Bahan-bahan pembuatan tempe yaitu terdiri dari kacang kedelai, air, ragi tempe, dan alat-alat pendukung lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Alpiandi atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk cara pembuatan tempe, yang pertama yaitu ambil kacang kedelai. Untuk banyaknya sendiri tergantung kebutuhan. Yang kedua yaitu cuci kacang kedelai. Cuci menggunakan air bersih berulang-ulang agar kacang kedelai bersih dari kotoran dan pasir. Yang ketiga yaitu perebusan kacang kedelai. Bertujuan untuk agar kacang kedelai matang dan mudah untuk memisahkan dengan kulitnya. Perebusan ini bertujuan untuk agar proses fermentasi berjalan secara maksimal. Yang keempat yaitu setelah proses perebusan selesai, kedelai masuk proses perendaman, yang dimana perendaman ini bertujuan untuk memudahkan kedelai agar terpisah dengan kulitnya. Untuk proses perendaman ini minimal dibutuhkan waktu selama 1 malam. Yang kelima yaitu penggilingan. Proses ini di mana kedelai digiling agar kedelai terbagi menjadi 2 dan terpisah dari kulitnya. Yang keenam yaitu pencucian.
Kedelai setelah digiling harus dicuci terlebih dahulu agar membersihkan sisa-sisa kulit yang masih menempel pada kedelai. Yang ketujuh yaitu peragian, di mana kedelai direndam dengan larutan ragi. Untuk rendamannya itu di mana air yang sudah dicampur dengan ragi. Biasanya proses ini memerlukan waktu minimal 2 jam. Semakin lama semakin baik. Yang kedelapan yaitu setelah peragian kedelai akan ditiriskan dan dipack sesuai kebutuhan. Yang kesembilan yaitu setelah proses packing, kedelai dirapikan dan siap untuk proses fermentasi. Proses fermentasi membutuhkan waktu 2 hari tergantung cuaca. Yang ke-10 yaitu setelah kedelai sudah terbentuk menjadi tempe, kedelai siap untuk dipasarkan. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai omset penjualan, cara pemasaran, dan kendala. Omset pabrik tempe per hari. Yang pertama yaitu modal. Untuk pembuatan tempe 50 kilo biasanya membutuhkan 500.000 untuk kedelainya saja. Sedangkan untuk semuanya bisa mencapai 600.000 pada saat Covid. Modal mengalami kenaikan dan harga jual tempe pun ikut naik. Untuk omset dari penjualan tempe mungkin per hari bisa sekitar kurang lebih 1 juta rupiah. Untuk kendala yang biasa dihadapi oleh Mas Rizal dan kawan-kawan, yaitu mungkin dari kedelai dan cuacanya, karena proses fermentasi sangat bergantung pada cuaca. Pada saat fermentasi dibutuhkan cuaca panas agar proses fermentasi bagus dan cepat. Sedangkan kalau cuaca hujan dan tidak menentu, kemungkinan proses fermentasi akan lambat dan akan menyebabkan tempe busuk. Untuk cara pemasarannya, untuk di pabrik pembuatan tempe di Bekasi ini, memasarkannya kadang ada yang mengambil langsung ke pabrik, kadang ada juga yang dikirim. Contohnya seperti kirim ke pasar dan lain-lainnya. Nah, ini hasil dokumentasi kami pada saat penelitian dan pada saat observasi langsung. Di situ kami ikut serta untuk belajar langsung kepada para pekerjanya agar kami mengetahui bagaimana cara membuat tempe yang baik dan benar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.